Bapak Ibu berpraktek Bangkol Kabupaten Pangandaran yang masih berada di wajib untuk kita sekarang menuju ke mana? Museum, Pak. Museum apa? Jadi namanya biasa kita sebut Museum Mini Sisa Hartaku. Mini Sisa Hartaku. Ya. Kenapa dibilang ini Sisa Hartaku? Jadi itu ini Sisa Hartaku. Mini ya, Sisa karena itu museumnya cuma kecil ya. Karena itu dulu rumah warga yang terdampak erupsi tahun 2010. Kemudian oleh pemilik rumah dijadikan kayak semacam galeri museum untuk nyimpan barang-barang yang terkena erupsi tahun 2010. Gitu, Pak. Berapa menit kita dari Kali Adem ini ke lokasi? Paling sekitar 10 menit. 10 menit. Ya, 10 menit. Baik. Sahabat, kita akan mencoba menuju ke Mini Sisa Hartaku karena habis terbakar oleh awan panas tahun 2010. Kita mulai lagi trek berikutnya bersama Mas Tri itu 3 ya? Ya, apa 3. di Jawa itu namanya ada Tri, ada karena kalau Tri itu saya anak nomor 3. anak ketiga. Ya. Kalau ke satu Eko, yang kedua Dwi, yang Tri, yang keempat catur, yang kedua jadi main catur ya. Iya, yang keempat catur. Yang keempat catur. Baik, kita mulai ya. Pak Eka jadi Patri putra yang ketiga. Ya. Jadi Bapak yang paling gede, yang musuh. Yang tengah. Yang tengah biasanya anak. Nah, jadi saya anak nomor 3, tapi jadi nomor 2. Kalau Ibu anak keberapa, Bu? Anak kedua. Kalau Aku yang kedua dari 2. Jadi Dwi. Satu-satunya. Berarti Eka. One and only. Dua bersaudara. Ternyata dari nama saja di daerah Jawa itu memiliki ciri khas yang unik. Iya. Anak pertama namanya Eka. Kedua Anak kedua Dwi. Yang ketiga Tri. Yang keempat Artinya catur. apa itu, Pak? Ya. Yang keempat Eka. Panca. Kalau 5 Panca. Ya. Yang keenam Silam. Nggak ada. Enggak ada. Baik lagi ke Kalau 7 Sabta. 7 Sabta. Dwi artinya apa? 2. Ya. 2. Kalau Panca itu 5. Jadi saya itu anak ke-9. Berarti Apa? anak ke-9 namanya? Apa ya? Enggak ada ya. Kalau ketut Siliwangi. Kalau saya Siliwangi. Kali Solo. Baik, kita bismillah lagi menuju jalan berikutnya. Sahabat, kita sekarang menuju ke rumah museum Mini Sisa Hartaku karena hartanya habis termakan lava pada saat erupsi Gunung Merapi tahun 2010. Dan ini sahabat-sahabat kita juga sudah mulai berdatangan dari berbagai macam daerah. itu jalur utama aliran lahar, baik itu lahar panas maupun lahar dingin. Nah, kedalaman dari Sungai Kidul ini tahun 2000 sebelum tahun 2010 itu hampir 100 meter. Nah, pada erupsi tahun 2010 sampai penuh itu. Karena apa, ada Saking banyaknya gitu ya? Ya, saking banyak materialnya sampai meluber ke sini. Nah, untuk ini sekarang dijadikan apa, area pertambangan. Diambil pasirnya ya, diambil pasir dan batunya. Itu sekaligus untuk normalisasi sungai. Supaya kalau terjadi erupsi lagi udah ada jalannya kan? Ya. Nah, ini tahun 2012 ada awal-awal ada ini, ada lavator ini, jalannya seperti ini semua. Ya. Berarti kalau pasir dari sini mahal-mahal ya Pak? Enggak? Ini murah sini malah. Namanya apa? Gendol-gendol itu? Kali gendol. Kali gendol.
kali aja ya nyebutnya ya, jangan 2 kali. Kena. Kalau Gendol. 2 kali nggak enak. Guna gendol. Gendol-gendol ya. Gendol. Gendol. Tadi kita Ya. melewati namanya apa? Kali Gendol. Ya, Nama lengkapnya apa? ya Kali Gendol. Kali Gendol. Kenapa Oh. disebut Kali Gendol? Jadi Kali Gendol itu sebetulnya pertemuan antara 2 sungai. Yang satu namanya Sungai Bebeng, Ya. yang satu itu nggak ada namanya. Ya. Nah, dari pertemuan itu jadi satu, makanya itu apa istilahnya gendol itu kalau orang Jawa itu gendong. Gendol, ya, gendong. Gendong. Ah, makanya gendong apa? Kali Bebeng tadi, Ya. makanya dinamakan Kali Gendol. Pada saat erupsi Gunung Merapi berarti aliran lava panas, pasir, batu, dan Lewat material situ. lainnya memasuki Kali Gendol. Iya, lewat Kali Gendol itu. Tadi itu kan kali yang tadinya dalam terus terisi oleh material letusan Gunung Merapi Ya. dan sekarang dinormalisasi Dikeruk dijadikan lagi. bahan pertambangan. Iya, dikeruk. Tujuannya untuk melancarkan kembali saluran air Iya. dari Gunung Merapi ke Ke bawah. bawah. Iya. Paham. Itu satu truknya berapa pasir yang ditambang? Itu ngambil itu satu truknya harganya sekitar 1 juta itu, Pak. 1 juta rupiah. 1 juta itu truknya bisa muat atau bisa bawa kurang lebih sekitar 10 sampai 11 kubik. 11 kubik. Ya, Satu kali ngangkut truk itu kemampuannya per hari berapa? Tergantung. tergantung. Kebanyakan kan itu truk luar kota. Ya, dibawa ke Solo, Semarang, Kudus, Demak gitu. Ya. Tapi kalau sampai sana itu biasanya nggak segitu, Pak. Lebih mahal lagi. Iya, kalau sampai di daerah Demak itu paling sekitar 2 atau 3 ya mungkin 3 jutaan. Itu dengan apa volumenya nggak segitu, volumenya paling cuma tinggal 6, paling banyak 6 kubik. Jadi yang 3 sisanya itu biasanya dia dipotong di daerah. Ada kecelakaan nggak? Sering kecelakaan pokoknya truk terseret air yang tiba-tiba bandang. Ada, Pak. Orang. Sering Ada, terjadi. Berapa sering. kali? Itu kalau pas musim kayak gini, musim banjir gini. Ya. Tapi biasanya kan udah ada alarm lebih dulu, Pak, ada peringatan dini. Kalau ada apa banjir itu. Biasanya dia ini dari gunung ini, batu ini. Ya. Sengaja dibawa ke sini. Iya, ini dia terbawa, Pak. Oh, terbawa. Jadi terbawa dari luapan Kali Gendol tadi itu. Ya. Nah, kalau di sebelah sana itu ada destinasi lagi, itu namanya The Lost Park. Nah, itu. Sebetulnya di sana itu ada patok sejarah, Pak. Oh. Ada patok namanya patok triangulasi. Tahu patok nggak? Patok. Ya, patok. Patok. Patok itu kayak tugu. Oh, kecil itu. tugu. Nah, tugu kecil itu namanya patok triangulasi. Triangulasi. Triangulasi itu Patok itu untuk apa? itu sebagai batas hunian. Itu Oh. dibangun oleh zaman kolonial Belanda dulu Belanda. tahun 1938 kalau nggak salah. Ya. Nah, itu fungsinya sebagai batas hunian. Jadi di sana itu nggak ada batas huniannya, Pak. Iya. Makanya pemukiman di sini ke atas itu nggak ada. Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi sejak zaman Belanda pun bahwa untuk pemukiman dari sini ke Merapi tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Tetapi karena proses pergeseran, akhirnya Jadi, orang ada, iya. mengindahkan Iya. mengindahkan aturan yang dimaksud, sehingga Iya. pada saat terjadi erupsi Gunung Merapi maka menjadi korban, Iya. baik harta ataupun jiwa, Iya. karena tidak mengindahkan patok batas yang sudah ada sejak zaman Belanda. Iya. Oke, betul sekali. Itu kenapa orang-orang nekat bisa mendekati ke arah puncak Merapi untuk Ya. membangun rumah, bekerja? Ya mungkin karena perkembangan penduduk kan, Ya. pertama subur, kedua Ya. kan perkembangan penduduk juga kan, Pak. Ya. Pemukiman, perluasan biasa seperti itu. Dan untuk sekarang setelah erupsi tahun 2010, kawasan ini udah diambil alih oleh pemerintah, dijadikan taman nasional, Pak. Nah, seperti ini ada bekas rumah iya, itu yang benar. terkena erupsi tahun 2010. Itu udah nggak boleh ditempati lagi, Pak, daerah ini.
Direlokasinya kemana? Direlokasi untuk warga di sekitar sini itu di bawah, di jarak aman, kurang lebih sekitar 20 kilo dari puncak Merapi. Ya. Oke, kita sudah sampai di Baik, Pak. lokasi. Kita sudah sampai di lokasi Ya, museum mini Hartaku. sisa hartaku. Ya. Didirikan oleh siapa namanya? Masih ingat? Ini Pak Serianto namanya. Pak Serianto itu Jadi juga korban. pemilik, Pemilik rumah ini? pemilik rumah itu namanya Pak Serianto. Kebetulan Pak Serianto itu dia seorang seniman, makanya dia punya ide untuk nyimpan barang-barang yang terdampak erupsi tahun 2010. Dijadikan kayak galeri Iya. Baik, kita langsung ke lokasi museumnya. museum mini Sisa sisa hartaku. hartaku di atas sana. Oke, bersama Bang Tri kita akan turun Turun. melihat para lokasi.